merek Infinity saya sangat pede karena termasuk produk yang saya harapkan. Kangen dengan barang-barang branded yang selama ini kategorinya menghilang. Ini yang paling gokil karena harganya itu pasti kalian nggak percaya, nggak sampai 2 juta, cuman 1 juta. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, karena kita mau ngebahas audio mobil, jadi saat ini saya mau unboxing beberapa produk. Nah, mereknya ini merek yang dulu sangat mendunia banget, yang sangat digemari oleh beberapa penghobi car audio. Produknya adalah Infinity. Tuh kan, langsung tuh nyeletuk, wah itu tuh produk yang dulu gue pakai, gue nyari-nyari susah banget katanya. Oke, tenang aja, saya sudah siapkan beberapa barang di samping saya ini. Ini karena ada Alpha ya, ada Alpha koaksial, ada Alpha split, lalu ada Primus koaksial, ada split, dan ada subwoofer juga ada 2. Ini kita jadi bingung ya, mana dulu nih Mas? Speaker tuh kali ya. Speaker tuh aja duluan ya. Ya udah, karena ini kepinginnya saya unboxing semuanya nih. Nah, masalahnya kalau saya unboxing semuanya mau berapa jam, ya kan? Ini satu buah set speaker, jenisnya adalah speaker split. Jadi saya mau bedah langsung, tapi sebelum kita bedah saya kasih lihat packagingnya seperti ini. Ada lebih warna ke apa nih bilangnya ya? Kuning atau oranye? Gold ya, lebih ke warna gold, lalu ada kombinasi putih. Kita kasih lihat beberapa bagian dulu tuh. Packagingnya nggak neko-neko, tergolong simple. Ini langsung kita buka aja. Langsung kita tarik bro. Nah, keluar sudah. Oh iya, ini kita belum perjelas ya. Jadi ini yang kita mau unboxing ini adalah seri Alpha 601 CF. Nah, 315 watt peak ya. Ini peak, bukan RMS. RMS-nya 45 watt. Jadi kalau kalian melihat speaker 300 watt, 400 watt, wah itu kalau yang ngitung watt bener udah kenceng banget, wattnya gede banget. Tapi ternyata RMS murninya 45 watt. Ini berarti tidak boros power, tidak perlu power yang gede-gede. Oke, kita letakkan dulu di sini. Ini barang-barangnya sudah saya bedah dari kantongnya masing-masing. Ada beberapa pernik-pernik saya bilangnya. Di antaranya ini adalah dudukan Twitter ya, 2 buah dudukan Twitter seperti ini. Tapi ada ringnya nih. Ini ring begini biasanya dirancang untuk pemasangan OEM. Ada yang suka diperlukan tuh. Jadi bisa dibikin begini. Tapi ini aslinya tadi masih dipisah. Nah, ini ada 2 dan ini ada 2, lalu ada 2 Twitter, lalu ada 2 kategorinya nih crossover ya. Ini juga sama nih. Ini kategorinya crossover. Berikutnya lagi di sini ada klip untuk pemasangan jika diperlukan, dan di sini ada baut-baut. Langsung saja ke bentuk speakernya. Nah, ini bentuk speakernya kalau kita perhatikan secara bikinan sangat rapi. Magnet ya cukup banget ya. Malahan ini mempermudah pemasangan karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi untuk diameter speakernya nih. Biasanya speaker-speaker yang wattnya lebih besar itu bisa sampai 15 cm. Ini rasanya nggak nyampe tuh. Paling berapa ya? 10-an kali ya. 10 atau 11, 12 lah. Ini speaker-speaker seperti ini cocok banget untuk main DSP. Kalau DSP-nya rata-rata ditulis 60 watt. Itu biasanya murninya sekitar 45 watt atau bahkan 35. Spek tadi juga ditulis 45 watt. Artinya
speaker dari Infinity sudah memperhitungkan kebutuhan audio di zaman sekarang. Karena apapun mereknya, kalau terlalu selisih jauh dengan power yang disiapkan, nanti suaranya tidak maksimal. Agar lebih detail lagi, untuk rangka bahannya seng, tetapi finishingnya sangat baik. Bukan yang mewah, bukan, tapi cukup banget. Nah, untuk terminalnya, ini terminal Kampung Rambutan apa Kampung Melayu, Mas? Bending Fosnya ya. Ini pokoknya terminal buat speaker lah yang kita solder. Ini bahannya tergolong biasa, tetapi ya sangat cukup. Nah, lagi-lagi diameter magnet itu tidak berlebihan. Ini memudahkan pemasangan di pintunya. Saya ulang lagi ya. Tuh. Lalu ada logo Infinity. Ini sangat khas tuh. Saya perdetail seperti ini, dan untuk bagian depan tuh, ini kalau bagian depannya saya melihatnya bahannya jenisnya adalah poli ya, polipropilen, dengan menggunakan karet suronnya ini ya, ini tergolong lentur tuh, jadi nggak lembek banget tapi nggak keras. Nah, kalau kita gerakan konus voice coilnya itu jangkauannya juga sangat jauh tuh, sampai bagian ke dalam, lalu kita angkat keluar. Nah, ini biasanya memudahkan pergerakan yang tidak terbatas selama dengan urusannya dengan watt yang masih ideal. Nah, speaker ini saya suka nih, karena dengan desain yang sederhana, tidak dilebih-lebihkan, tetapi untuk merek Infinity saya sangat pede, karena termasuk produk yang saya harapkan. Kangen dengan barang-barang branded yang selama ini kategorinya menghilang. Nah, kalaupun ada, itu saya melihatnya tidak resmi. Biasanya barang-barang tersebut bisa lewat mungkin Singapura atau lewat mana, penanggung jawab importirnya itu tidak jelas. Nah, kalau yang ini sekarang resmi. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau barang-barang itu resmi, kalau terjadi kerusakan, kita klaimnya itu pasti. Jadi bukan ngarang, bukan diservis di sembarangan tempat. Nah, ini Twitternya nih. Twitternya sangat imut. Saya suka nih. Twitter yang ukurannya sekecil ini. Hanya 1 in lebih dikit. 1,3 in. Terus bikinannya rapi itu ya. Tuh, rapi. Logo brandnya ada di sini, Infinity-nya, dan diameternya ini full. Jadi walaupun bodinya kecil, dome-nya itu voice coil-nya lingkarannya full. Nah, ini bagian belakangnya tuh. Model kabelnya juga bukan asal-asalan kabel nih. Kabelnya sudah kabel yang cukup baik ya. Lentur tapi tebel, dan juga dikasih pelindung untuk sambungannya. Terus, untuk beberapa mobil yang orang suka, saya mintanya jangan kelihatan, biar terlihat OEM look katanya. Biar OEM look. Nah, ini udah jawabannya, rata-rata pasti masuk. Kemarin kita baru ketemu orang yang Twitternya rusak. Akhirnya memang butuh ganti speaker 1 set, nyari-nyari susah banget. Itu mobilnya kemarin Mazda CX-5. Nah, kalau ini pas banget. Nah, lanjut saya mau jelaskan mengenai crossover yang tugasnya adalah sebagai cutting frekuensi. Ini, komponen ini hampir beberapa speaker sudah dihilangkan. Karena apa? Karena zaman sekarang ini orang lebih banyak menggunakan prosesor, di mana cara kerjanya adalah main by M, main aktif. Jadi kalau prosesornya 8 channel, 2 channel Twitter, 2 channel untuk midbass, 2 channel untuk speaker belakang, tuh belakang saya. Nanti 2 channel lagi masuk ke monoblock atau aktif subwoofer. Nah, tetapi apabila ketemu konsumen yang belum mau masang prosesor dengan alasan budget atau nggak mau lama-lama, ini bisa dipasang langsung. Nah, di sini yang bikin beda, ini dibelah 2. Jadi cutting untuk Twitter sendiri ya, untuk midbassnya sendiri nih. Yang kanan saya yang lebih besar untuk midbass, yang kecil ini adalah untuk cutting Twitter. Jadi disebutnya ini crossover, tapi crossovernya mainnya berarti kalau nggak salah ini 6 dB minus ya slope-nya, karena ini hanya satu kapasitor ya, saya nggak tahu nilainya, umumnya sih ada 3,3 mikrofarad, ada 2,7 itu biasanya ya, kalau untuk cuttingan plus minus 4 kilo 5 kilo lah.
Nah, ini artinya akan di-cutting hanya untuk bagian Twitter seperti ini. Cuttingan Twitter. Jadi sebelum DSP masuk ke Twitter melalui komponen ini. Nah, kalau yang lebih besar, ini jenisnya biasanya disebutnya induktor. Jadi isinya kawat, digulung, ada hitungannya ya. Nilainya biasanya adalah milihenry. Nah, dulu waktu saya sering ngutak-ngatik pasif karena belum marak namanya DSP, itu harus menggunakan ini dan bahkan kita custom. Kita tinggal beli alat ukur untuk pengukur milihenry. Biasanya kalau mau nilainya lebih cepat, dalamnya ferrit. Lalu kawatnya digulung, nanti dihitung dan diukur. Oh, 0,47 milihenry misalkan. Kalau untuk lopas biasanya sekitaran itu 0,47 atau 0,6. Itu biasanya ya, tapi tergantung kebutuhan. Nah, crossover ini juga berfungsi untuk mengamankan beberapa komponen seperti Twitter. Itu paling rawan. Kalau kalian masang Twitter nih, ketemu yang wattnya gede, tidak dipasangkan alat ini, lalu yang masangnya itu orang yang belum paham, katakan baru belajar, karena pede ini nggak dipasang, colok power digeber, nggak usah lama-lama, 2 menit bisa rontok. Atau langsung hitungan detik ini bisa rontok. Nah, ini penting nih. Jadi sekaligus saya unboxing, moga-moga berguna ya. Jadi kalau kalian yang masih coba-coba atau memang tidak paham, gunakan ini sebagai pengaman. Nah, makanya saya sering bahas tuh, cutting prosesor untuk Twitter, kunci dulu. Main gampang aja, pokoknya 4 kilo. Boleh, 5 kilo, boleh. Keberatan dong, ini bukan berat kilogram. 5 kilo itu frekuensi. Nah, itu maksudnya. Satu lagi nih, ini juga ada arah input-outputnya ya. Jadi, kalau yang nggak ngerti, nanti inputnya dijadikan output, yang satu terbalik, busnya akan melintir, karena fasenya menjadi tidak satu arah. Itu teknis sebetulnya, tapi ini informasi, jangan sampai terbalik. Nah, ini menjadi sebuah produk yang menurut saya menarik ya. Karena yang pertama, produk yang sudah sangat terkenal tiba-tiba hadir kembali dengan berbagai tipe. Tapi untuk unboxingnya saya bahas ini dulu, nanti ke depan akan kita bahas yang lain dan bahkan saya akan pasang ke mobil. Jadi ditunggu aja. Nah, bahkan saya mau bikin paketnya, tenang aja. Nah, yang penting begini, kalau kalian beli produk di online biasanya kan jauh lebih murah. Itu harus diperhitungkan. Yang masang siapa? Bisa atau tidak. Nah, setelah beli murah, belum kabelnya, belum jasanya, nanti jatuh-jatuhnya menjadi bengkak. Nah, itu hati-hati. Yang penting perhitungkan yang masang dan dipastikan ngerti cara cutting frekuensinya. Ini nih, ini yang paling gokil. Karena harganya itu pasti kalian nggak percaya. Nggak sampai 2 juta. Ini harganya untuk tipe ini itu cuman 1.025.000. Wow, ini benar-benar gokil. Makanya saya bilang nanti saya mau bikin paket murah tetapi suaranya halus, tinggal nambahin Soundtime DSP. Nah, untuk produk unboxingnya secara simple, saya nggak jelaskan panjang lebar, tidak dilebih-lebihkan. Speaker branded, bergaransi, dan suaranya kalau Infinity tidak diragukan lagi, tetapi harganya murah banget. Pokoknya buat kalian yang penasaran, ditunggu aja. Kita mau bikin unboxing tipe lain sampai subwoofernya, sampai kita geber. Dan kita mau bikin paketnya juga. Nah, terima kasih buat yang selalu support channel Tim Imaging. Jangan bosen, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe. Tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging, bro.